Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcastnya Sama Kamu. Nah, ini di suasana yang berbeda ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada suara-suara masuk yang gaib-gaib gak kelihatan, mohon maaf dan dinormalisasi ya. Nah, ini ada teman-teman seperti biasa. Kakak Di, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kakak Di, kalau amat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Semoga teman-teman juga baik-baik saja ya di rumah ya kabarnya. Amin. Oke. Kalau Kak Anggi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Kak, semangat insya Allah. Pantas. Dipaksakan. Kayak soalnya auranya itu kayak beda gitu. Ada aura apa ini? Jangan-jangan Apa? apakah ada aura yang lagi tren itu merah-merah? Apa? Mbak Dina lihat gak? Apa aku nggak lihat? Itu Aduh, aura di mana? yang merah-merah itu loh. Aduh. Yang di atas kepala. Coba jelasin deh, apa sih ini? Itu Oh, loh Kak, yang Di tren, atas yang kepala. tren kayak ini loh. Nanti ditampilin ya editor gambarnya gitu. Iya. Ini yang tentang apa namanya? Garis merahnya di mana? Gitu, Kak. Di pipi. Enggak, itu kan blush on ya. Oh, Ini di sini loh, kayak Kak. kayak oh gini. di sini. Ya kayak rambut Oh, jabrik iya, gitu iya, loh iya. gitu. Itu kayak Tandanya apa sih Kak itu Kak? kalau Artinya? aku lihat tanya Mbak Google ya, itu tuh kayak garis itu menunjukkan seberapa banyak hubungan hubungan itu Yes, I gitu know. orang. Jadi kayak misal ininya cuma satu berarti cuma satu kali gitu. Terus kalau banyak ya berkali-kali gitu. Mungkin dengan orang yang berbeda gitu. Nah, itu mirisnya itu kayak apa ya? Bukan cuman laki-laki aja atau perempuan aja, itu semuanya dari berbagai kalangan, bahkan yang pakai kerudung, yang enggak kerudung Ya itu Allah, miris semuanya banget, gitu. guys. Bahkan ada yang pakai seragam sekolah juga gitu, Kak. Oh, jangan-jangan mereka tuh FOMO aja ya? Kayaknya sih iya. Misalnya kayak itu kan Jadi tren ya? ya. Tapi mereka kayak ngerasa keren gitu. Mm-mm, Gitu. emang zamannya kayak sih Kak. Malu itu udah nggak relevan. Kalau udah tren itu malu udah nggak ada, nggak relevan. Mahal banget ya akhir zaman tuh rasa malu. Ya nggak sih? Iya, kayak Aduh, ya Allah. miris banget. FOMO is number one gitu ya. Yes. Sekali. Yang penting FOMO. Kalau Itu apa? Astagfirullah. Kira-kira kayak gitu gimana sih Kak? Jujur Li ya. Aku agak shock sih, kayak aku belum cek FYP lagi ya TikTok aku, apa namanya Instagram aku. Tapi pernah sih berseliweran, tapi cuma 1, 2 gitu. Tapi aku nggak terlalu paham ini apa sih gitu. Soalnya tuh belum viral banget kayaknya sih. Nggak tahu kalau sekarang ya, aku mau ngecek lagi nanti. Apa ya, pernah dengar quotes ini nggak? Islam itu datang dalam keadaan asing. Nah, kembali dengan keadaan asing. Iya. Maka Iya, sering. beruntunglah orang-orang yang terasing. Artinya apa? Tak ada yang tahu nggak? Nggak sih. Orang-orang asing. Spill, Kak. Spill. Jadi orang-orang asing itu yang tetap berpegang teguh dengan keimanan mereka. Contohnya tadi rasa malu. Kalau pergaulannya udah bebas, rasa malunya udah terkikis, sedikit demi sedikit ngikutin tren, ngikutin FOMO, terus ya itu kan kayak ngumbar aib ya. Iya. Dan itu kayak menormalisasi zina gitu loh di kalangan kita Gen Z ini. Iya. Sadar gak sih kayak gitu? Iya, Kayak benar-benar. serem banget ya aku yang Soalnya baru itu denger sangat ini kayak menyapu semua generasi gitu loh. bahkan tadi Kak dibilang kan Mm-mm. ada yang berkerudung juga yang pakai tren Iya, itu ya. berkerudung pakai seragam sekolah itu kayak rada shock juga sih liatnya. Iya, tapi kita nggak bisa ngehakimin mereka gitu aja loh. Apa ya? Biar kita bisa sabar buat ngasih tahu mereka tuh sebenarnya kita harus melihat mereka sebagai korban. Jangan langsung kayak kamu ini ikut-ikutan tren nggak jelas gitu. Pokoknya kayak jangan langsung ngejudge, tapi kayak dikasihani ini korban loh gitu. Mereka mungkin aja ada yang nggak tahu kan Kak sama tren Iya. itu artinya apa, tanpa cari tahu dulu asal asik ikutan. Ya nggak sih kayak gitu? Itu yang mungkin anak-anak sekolah yang itu ya ikut tren ini, tapi yang dengan apa ya, gimana nggak sih, kebayang nggak sih dosanya yang bikin Iya. tren itu. Soalnya kalau semisal zina itu berbau mungkin kita nggak busuk. berani keluar ya. Iya. Untungnya Mau itu beli. nggak ada baunya gitu loh. Iya. Tapi mereka itu malah menunjukkan sendiri gitu loh. Dengan cara mengikuti tren kayak gitu. Padahal kan harusnya enggak ya. Kenapa Iya. harus
sesuatu hal yang buruk itu dinormalisasi gitu. Iya, Kenapa apa? excellent-nya kenapa nggak diganti apa gitu, sesuatu yang lebih baik gitu? Iya, karena keburukan itu emang cepat tersebarnya, Kak. Oh iya. Kayaknya keburukan itu lebih menarik gitu ya. Iya. Dan sekarang keburukan itu difasilitasin, guys. Daripada iya? yang mau berbuat baik itu malah dijudge nggak sih? Kalian kalau mau berkerudung rapi, pakaian rapi itu kayak misalnya kayak mau kemana, mau ke pengajian Iya. di mana, kayak Benar, gitu. benar, Padahal benar. ya ini outfit kita sehari-hari gitu. Tapi mereka yang belum tahu, yang ngejudge kita, sorry tuh saya kayak sok suci, Iya. sok islami banget sih gitu. Ya Ya, udah apa fanatik adanya gitu aja. ya. Kayak gitu. Nggak wajar anak muda lah. Iya. Terus sekarang Itu- apalagi sekarang termasuk orang-orang tua kita sendiri ya mungkin. Ya aku senggol lagi bude-bude aku yang tercinta. Bude. Kayak apa ya? Sekarang tuh kalau misalkan nggak cuma lebaran ya, kayak misalnya lagi kumpul keluarga ataupun arisan teman-teman ibu-ibu kita nih. Itu kalau misalkan kita ditanya udah punya pacar belum? Iya. Kayak gitu kan. Kayak misalkan ya belum, kayak ya gimana sih umur segini tuh harusnya udah punya gandengan, nanti nggak laku loh, nanti ini loh, nanti itu loh, kayak gitu. Padahal kayak gitu kan orang-orang tua itu sama saja menormalisasikan zina kan ke Iya. anak-anaknya. Lah misalkan kita harus menormalisasikan menjawab dengan jawaban yang konyol aja gitu, yang kocak, kayak misalkan Kalau aku nggak coba nyanyi sih, Kak. iya, coba kalau kamu apa Kak jawabannya? Kalau tidak hari ini. Aduh, dia biduan Kak, biduan, Masya Allah. Biduan. Ya, biduan. Kalau Kak Dip kalau misal Kalau ditanya, aku, pacarku 5. oh gitu. Wow. Bude mau nggak tak banyak kasih satu? Iya, gitu. Kan konyol ya kan? Gitu lah. Kalau misalkan pacar mana, Bude mau lihat dong, sama Bude saya juga mau lihat, kayak gitu aja. Ya doain ya Bude, kayak gitu. Setidaknya kalau nggak mau ngebantu itu jangan nurunin mental kita dong gitu. Oke, kita balik lagi ya ke Yops. Eslen tadi. Aku masih bingung deh Kak. Eslen tuh emang itu bener-bener buat tren yang kayak begituan ya? Kalau aku lihat-lihat, karena itu tuh asalnya kayak dari apa namanya drakor gitu loh Kak. Cuman aku nggak nonton sih, cuman karena penasaran, jadi kayak apa sih itu maksudnya gitu, carilah di Google gitu kan. Ternyata artinya itu gitu, S-line tuh menunjukkan kayak seksual line gitu kan. Oh iya, S-nya berarti itu ya harusnya. Gitu. Cuman kalau dari cerita Kak Dina tadi ya, orang-orang sekarang ini ya, Iya. karena menormalisasi si zina itu, mereka itu kayak nganggep orang yang di atas perempuan di atas 25 tahun atau 23 tahun ke atas itu tuh kalau nggak nikah malah jadi aib gitu nggak sih Oh Kak? benar, ya. Padahal lo tuh baik banget ya udah nutup aib kita, tapi temen juga udah diam ya kan. Tapi kita yang dengan berbangga diri mengumbar aib kita, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Amit-amit Kak. Nauzubillah kan gini ya. Kayak gitu sih, kayak apa ya? Kalau menurutku tuh gimana ya kalau Rasulullah tahu umatnya kayak gini sekarang? Iya. Iya, kayak mengalami kemunduran berpikir yang harusnya kita tuh ya sibuk berkarir, dalam kutip kayak ya saling menasehati, kayak surat Al-Asr itu loh Kak. Watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kita menasehati satu sama lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kalau zaman-zaman sahabat dulu kan, zaman para sahabat dulu loh, itu kan umur-umur sekitar ini udah, kalau misalkan masih membujang kan beliau kayak mengarang kitab, nulis buku, nemuin apa gitu kan, jadi ilmuwan gitu loh. Tapi sekarang kita ya kayak ngerasa, pernah nggak sih ngerasa kayak gini-gini aja gitu, apalagi apa ya gini-gini aja, nggak nemuin apa-apa, malah ke bawah arus sama tren-tren yang nggak jelas, kayak buang-buang waktu aja nggak sih kayak gitu, ya nggak Benar sih? sih Kak. Ya daripada ikut Eslen, mending kita belajar skill, upgrade skill apa gitu, editing, menulis, masak, belajar parenting. Wah, iya. Parenting itu meskipun Iya. kita belum punya anak wajib dipelajarin juga Iya. teman-teman. Biar itu tadi kita orang tuanya waras, terus nanti anaknya itu gak ngikutin arus yang kayak gini-gini Iya, gitu karena loh. keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Zaman sekarang ya, beda kalau zaman Islam dulu. Jadi apa ya?
Udah sih Kak itu. Tapi sih Kak, aku mau bilang ya, kayak gara-gara gaya hidup dari yang kita tonton itu, dari drama-drama Korea itu kak lama-lama itu lihat itu udah biasa. Jadi ada tren itu pun lama-lama itu sudah biasa, walaupun itu kayaknya salah gitu, Iya. tapi membiasakan yang salah gitu loh Kak. Karena ya udah biasa kita kan terbawa gaya hidup yang kayak gini. Bener sih. Padahal kalau misalnya kita melanggar apa ya, berlawanan sama aturannya Allah, pasti kita kayak gelisah gitu nggak sih? Iya, Teman-teman bener. ngerasa nggak? Kalau ngerasa komen di bawah ya. Iya benar. Pasti kayak apa ya, hatinya gelisah, kayak ibarat makan nggak kenyang, mandi nggak basah gitu. Kayak nggak enak aja gitu, kayak merasa berdosa, merasa kayak terngiang-ngiang terus. Tapi sekarang kayaknya malah jadi kayak apa ya, bukan kompetisi sih, tapi kayak ya tadi ngumbar aib udah biasa. Malah kalau adu nasib itu udah biasa ya, tapi kalau ini malah kayak apa ya, ajang bangga-banggaan dalam konotasi maksiat gitu. Benar sih. Kayak Kayak lihat nggak sih? apa namanya, kesalahan sama dosa itu benar-benar dinormalisasi. Terus misal kita melakukan satu kebaikan yang orang-orang nggak ngelakuin, itu malah kita yang dijudge gitu kan, kita yang benar. salah gitu. Padahal kan harusnya yang benar yang di boomingin gitu kan. Tapi ternyata sekarang itu nggak kayak gitu. Miris banget gak sih Kak? Banget. Ya ini kita lagi di penghujung ya, lagi di akhir zaman. Aduh serem Benar, sekali Kak. benar banget. Akhir zaman. Jadi kalau apa ya, sekarang itu mayoritas itu yang makin dibenerin Kak. Maksudnya meskipun itu salah, kalau yang lakuin banyak itu bakal dinormalisasi. Bener gak sih? Iya. Benar. Kenyataan kan Iya. gitu. Tapi kalau misalkan kita mengusung hal kebaikan, kebenaran, itu malah banyak ditolaknya gitu loh. Bahkan di nauzubillah ya, dipersekusi, diancam, ya bahkan bukan diri kita, tapi orang-orang yang dekat sama kita juga gitu. Ya, tapi itu tadi ya, ternyata circle, tontonan, circle sih terutama itu berpengaruh banget ya Kak. Iya Circle benar. sih. Heeh. Soalnya meskipun ada seorang anak di rumah itu baik, berperilaku ya sopan santuy, gitu kan. Cuman Iya. kalau udah keluar nih, misal SD kan masih di lingkup sekitaran gitu aja. Terus SMP rada luas lah. Itu tuh Iya. temennya juga lebih Beraneka ragam ya. terus akhirnya ya tadi nyoba-nyoba. Ini circleku si A aja kayak gini, aku pengen A gitu. Pengalaman ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Maksudnya ya Allah. enggak, Saya maksudnya menutup aib saya sendiri ya Allah. tapi itu kan Anda kan anak Iya. umum kan, anak sekolah umum ya. Iya betul. Iya. Ini yang umum ya. Maksudnya negeri ya teman-teman gitu. Iya, umum. Iya. Jadi kayak gitu. kepo, diawali sama rasa kepo gitu kan. Iya. Jadi kuncinya kita juga harus pandai pilih-pilih circle, guys. Karena itu tadi, kita harus memilih circle yang baik, yang apa ya, punya kontribusi baik buat diri kita lah. Setidaknya kalau kita nggak bisa mewarnai circle circle kita ini yang harus bisa mewarnai kita dengan apa ya, dengan iman dan takwa. Masya Allah. Iya, yang apa ya, teman-teman yang bisa ngerangkul kita buat dapet ridhonya Allah gitu. Karena perempuan itu kalau nggak disibukkan sama hal kebaikan, contohnya ilmu kayak gitu, pasti kita akan sibuk dengan apa, perasaan, Tren-tren tadi. Iya. Overthinking ya kita itu. Iya, bener banget. Jadi OVT. kayak kalau misal kitanya udah ngerasa buruk, kita bukannya malah mencari circle yang sama buruknya gitu loh. Iya. Oh iya. Soalnya mungkin ya mindsetnya orang sekarang tuh kayak gini loh Kak. Udah terlanjur basah, mending nyelam sekalian Nyemplung aja. gitu. Bukannya basah keringin nanti ya udah jangan nyemplung lagi gitu. Nggak ada mental kayak gitu sih kayaknya ya gitu. Kalau kita nggak bisa berada di circle yang baik, pasti kita akan sebaliknya. Kalau kita nggak disibukkan sama hal yang baik, kita akan disibukkan sama hal yang sebaliknya. Iya. Hati-hati ya guys. Itu pasti ya teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kalau semisal kita mungkin buat para korban itu ya Kak, kita sebutnya korban aja ya. Iya. Biar lebih gimana ya, kita lebih deep aja gitu. Iya, Iya deep. Maksudnya kayak para korban itu mungkin
kalau ingin cari circle yang lebih baik gitu, kayaknya mungkin ada perasaan malu gitu kan. Iya, nggak enak. Pasti ada sih kalau menurut aku ya, kayak dia malu, aku pernah lakuin ini, masa temenan sama si ini gitu. Iya. Dia gini Ngerasa gitu nggak kan. pantas sih. Iya, ngerasa nggak pantas gitu. Iya, iya. Kalau aku nangkepnya gitu sih Kak, orang-orang sekarang itu pada berpikir kayak gitu. Jadi ya itu tadi apa namanya, mereka udah ngerasa basah itu langsung nyebur aja gitu. Biar apa ya? Kayak dia merasa bersalah tapi itu nggak mau, atau dia emang menahan diri buat memperbaiki itu gitu. Seolah menutup diri dengan atas Iya. kebenaran gitu ya. Betul. Serem banget ya Allah, nauzubillah. Kalau menurut Mbak Anggi gimana? Ya sebenarnya itu kayak apa ya Kak, yang tadi itu Jangan nangis ya. Iya, gimana Kak, gimana? sebenarnya kalau ngerasa nggak pantas itu pasti ada ya kan. Aku pernah juga di fase kayak gitu. Masya Kak, Allah. teman-temanku pinter-pinter ya, kayak berpendidikan, sedangkan aku pendidikannya aja nggak beres gitu. Tapi aku itu kayak ada sebuah motivasi gitu loh. Kalau aku sendiri nggak mau merubah diriku, nggak mau bergerak selamanya aku seperti itu, dan aku itu nggak mau, sebenarnya sangat terpaksa melakukan itu, dan aku mencoba menjebak diriku sendiri supaya kumpul-kumpul dengan kakak-kakak ini, supaya Masya nggak Allah. terlalu dalam lah Kak tenggelamnya, supaya nggak terlalu larut dengan air-air. Ya nanti kita pancing Keruh. Kak. Kita pancing. Iya. Ya Allah, semoga kita semua istiqomah ya, Amin, menangkap ya hidayah. Allah. Kita nggak tahu ya ajal kita kapan. Aduh, bahas ajal. Ya, nauzubillah ya. Nanti lagi bikin Eslen ternyata ajal kita udah datang. Nah, nauzubillah nggak sih? Udah ya, jangan diterusin ya bikin Eslennya. Udah tahu nih, jadinya kayak ya Allah, jangan. Mending jangan deh, daripada nggak tahu, ikut-ikut ataupun udah tahu membanggakan diri atas kelakuannya, please don't do that. Ya, lakuin Karena lagi. semua hal yang viral, yang trending itu nggak harus kita ikutin gitu. Benar. Kita jangan FOMO ya, maksudnya kalau misal ada sesuatu yang viral, kita harus cari dulu lah. Itu apa sih maksudnya? Itu niatnya apa sih gitu. Kalau aku ikut ini tuh bener nggak sih gitu. Iya. Kita coba berpikir sesimpel itu dulu gitu. Ini kira-kira kalau aku upload atau aku buat itu, aku ngerasa malu nggak sih gitu. Dampaknya Ngerasa apa? bersalah nggak Iya. sih? Soalnya kalau misal awalannya itu kayak salah, kayak kita nyoba gitu. Terus nanti ternyata kita menyesal di tengah jalan itu, akhirnya itu rentetannya itu, dampaknya itu kan cukup ini ya Kak ya. Maksudnya kayak pasti berdampak banget gak sih? Kalau awalnya salah pasti belakangnya itu ngikutin gitu loh. Ibarat ngancingin baju, kalau dari Iya. awal salah, Iya. harusnya salah. Pasti miring semua kan. Iya, nggak enak. Dilihat aja, Iya. nggak enak di kita, nggak enak juga sama orang lain yang lihat. Gitu. Iya sih. Kayaknya nek ikut-ikut tren yang kita itu sebenarnya belum tahu banget dari dalam Kak, memberi jejak negatif ya Kak ya. Iya, bikin rekam juga. Nggak tahu loh ya nek itu buruk ngono. Kan aku kemarin juga nggak tahu ya guys nek itu buruk. Tapi Tapi kamu dari nggak bikin sini- kan? belum Nggak. sih. Oh, jangan. Astagfirullah, jangan. Karena jangan. Belum sih katanya guys. Hilangkan niatnya. Tidak, aku nggak akan buat. Gitu. Ketik komen buat Kak Anggi, Nono Kak Nono gitu. Iya. Nono Anggi, Nono. Hey Nono. No. Gitu. Jangan sampai ya Kak. Iya, Insya Allah. Semoga tetap istiqomah ya teman-teman Iya. di jalan kebaikan. Karena taat itu lebih susah. Untuk Taat itu zaman lebih sekarang berat. ya. Ya, lebih susah, lebih berat, lebih mahal. Ingetin aku ya kalau aku lagi lalai. Oke. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Saksikan lagi podcast sama kamu di next episode. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komennya.